Saat ini kami telah terhubung bersama Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh, Bapak Faisal Ilyas. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ilyas. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah Selamat bergabung. sore. Selamat sore Pak Ilyas, terima kasih sudah bergabung bersama Aceh hari ini. Dan bagaimana pandangan Bapak terhadap kiprah TVRI selama 61 tahun berdiri? Ya, pertama sekali kami Komisi Penyiaran Indonesia Aceh ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-61 yang penuh bangga untuk TVRI Aceh. TVRI Aceh telah menjadi penyedia konten berkualitas, menghadirkan informasi, hiburan, dan wawasan yang berharga bagi masyarakat Aceh. Tentu dalam perjalanan panjang, TVRI telah menjadi jendela yang membuka mata dunia melalui layar televisi. Kami menghargai upaya-upaya TVRI Aceh dalam memberikan liputan yang mendalam tentang berbagai peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa lokal, dan menawarkan program-program yang menghibur dan mendidik untuk masyarakat Aceh. Baik, terima kasih Pak Ilyas. Dan sebagai lembaga pengawas, KPI pastinya mengawasi sekali terkait dengan konten-konten yang ditayangkan oleh suatu lembaga penyiaran. Apakah konten yang selama ini dihadirkan oleh TVRI sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh KPI dan terlebih terkait dengan edukasi dan kebudayaan, Pak Ilyas? Ya, tentu setelah era digitalisasi, kemudian setelah analog switch off, apa yang bisa kita kembangkan bersama-sama Komisi Penyiaran Indonesia yang fokus hari ini adalah pengawasan konten. Kita sedang mendorong tata kelola ekosistem penyiaran setelah digital. Artinya memang the king of content, rajanya ada di konten. Kemudian ini TVRI dengan infrastruktur yang ada, kemudian dengan sarana dan SDM yang kuat, ini cukup bisa menghadapi upaya dan membangun ekosistem penyiaran. Kemudian sejauh ini TVRI Aceh di KPI Anugerah KPI tahun 2022 yang lalu ini mendapat apresiasi dari KPI Aceh terkait dengan program siaran yang ditawarkan oleh TVRI Aceh. Sejauh perjalanan kami ini TVRI Aceh cukup setia untuk menghibur, mendidik, kemudian dan cukup on the rule dari program siaran yang Komisi Penyiaran Aceh harapkan. Artinya memang sejauh ini program-program yang disiarkan, isi siaran yang ditawarkan kepada pemirsa ini cukup bagus dan harus terus dikembangkan. Baik, berarti sudah bisa dikatakan sesuai dan pada jalur yang benar ya Pak ya, seperti yang diharapkan oleh KPI. Baik, dan di tengah perkembangan era digital yang mana saat ini masyarakat sudah dengan sangat mudah Pak mendapatkan informasi dan juga hiburan, bagaimana seharusnya TVRI menghadapi gempuran ini? Ya, era digital ini menjadi tantangan buat kita semuanya, terutama hadirnya media-media baru. Kemudian saya pikir memang TVRI Aceh khususnya sedang berbenah dengan hadir divisi-divisi baru yang menjawab persoalan tantangan teknologi dan tantangan kolaborasi. Kemudian di era digital ini masyarakat cukup banyak kanal yang mereka bisa terima, kemudian cukup banyak diversifikasi kanal. Pada akhirnya saya lihat bagaimana TVRI Aceh ini menawarkan program-program yang tematik, kemudian yang khas, kemudian yang segmennya jelas begitu, sehingga TVRI Aceh ini menjadi corong baik pemerintah, masyarakat dalam upaya-upaya edukasi dan memberikan wawasan yang bernilai. Terutama kita yang di Aceh, bagaimana TVRI Aceh bisa terus mendakwahkan syiar-syiar Islam, kemudian membumikan kearifan lokal yang menjadi teladan, yang menjadi dan mengangkat tokoh-tokoh lokal, tokoh aktor-aktor lokal, sehingga ini menjadi regenerasi atau teladan yang baik buat generasi selanjutnya.
Baik, Pak Ilyas. Menyentuh sedikit untuk tahun depan, Pak Ilyas. Seperti yang kita ketahui, tahun depan kita akan memasuki tahun politik dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nah, sebagai lembaga penyiaran publik, apa yang harus menjadi catatan dan yang harus diperhatikan oleh TVRI dalam menciptakan pemilu yang kondusif, Pak Ilyas? Ya, saya kira TVRI sebagai LPP dengan positioning lembaga publik ini cukup tahu aturan yang akan kita hadapi menghadapi pemilu di 2024. Saya kira kalau TVRI cukup paham P3SPS, kemudian ini adalah ekosistem yang pemerintah, pasti kami berharap memang dari KPI TVRI Aceh ini bisa melakukan pendidikan politik, kemudian bisa mengedukasi pemilih pemula sehingga mereka tidak termakan hoax, kemudian tidak dengan politik-politik uang begitu. Artinya ini peran TVRI Aceh penting sekali karena netralitas LPP khususnya TVRI Aceh cukup clear, cukup jelas untuk menjaga keberlangsungan pemilu di Pesta Demokrasi 2024. Baik, Pak Ilyas. Terakhir, Pak Ilyas, bagaimana harapan Bapak sebagai Ketua dari KPI Aceh untuk TVRI ke depannya? Ya, kami berharap di usia ke-61 ini TVRI Aceh terus memberikan pelayanan terbaik kepada pemirsa, khususnya pemirsa setia di seluruh Aceh, kemudian blank spot di daerah 3T bisa terjawab sesuai dengan Harsianas Hari Siar Penyiaran Nasional di Agustus ini, kemudian dan terus bisa menginspirasi, mengedukasi dan memberikan wawasan yang bernilai melalui siaran-siaran TVRI Aceh. Sukses selalu pokoknya untuk TVRI Aceh. Baik, terima kasih Pak Ilyas atas waktunya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.